Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di pertemuan yang ketiga. Nah, hari ini hari terakhir kita bahas tentang materi penggajian dan tunjangan pegawai. Jadi hari ini kita masuk di daftar penggajian dan tunjangan. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana menyusun daftar penggajian dan tunjangan pegawai. Daftar penggajian dan tunjangan. Jadi bisa kalian lihat ini adalah tabel contoh daftar penggajian perusahaan. Jadi daftar penggajian dan tunjangan biasanya dibuat dalam bentuk daftar atau tabel sebagai dasar untuk memberikan gaji kepada pegawai. Daftar penggajian dan tunjangan pada perusahaan swasta dibuat oleh tiap-tiap perusahaan dan kemungkinan diantaranya satu perusahaan dan perusahaan lain berbeda. Nah, di samping itu, pemerintah mengeluarkan daftar gaji yang berlaku untuk seluruh pegawai pemerintah di seluruh Indonesia. Nah, ini tabel, bisa kalian lihat. Yang tabel pertama ini contoh daftar gaji di sebuah perusahaan. Jadi di situ ada nama, jenis kelamin, usia, status pernikahan, anak, masa kerja, jumlah gaji pokok, dan ada tunjangan anak sama tunjangan masa kerja. Kalau tunjangan kan sudah dibahas sebelumnya, yang anak itu ada 2% dari gaji pokoknya. Jadi gaji totalnya itu. Terus yang di bawahnya ada jumlah karyawan, totalnya dari atas. Terus laki-laki berapa, perempuan berapa. Ini keterangan-keterangannya dia. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nanti kalian bertanya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nah, kita lanjut di tabel yang kedua. Ada contoh daftar gaji pegawai negeri sipil. Ini contoh tabelnya saya ambil di dalam buku, ada di halaman 21 dan 22. Jadi ini daftar gaji PNS. Contoh ini hanya contoh ya. Jadi di tabel itu ada dijelaskan kelas jabatannya. Ada jabatan administrasi, fungsional. Jadi terbagi-bagi berdasarkan jabatan di instansi tersebut. Ada pangkatnya juga, besarannya berapa. Jadi dia diurut. Jadi beda jabatan, beda pangkat, beda besaran juga. Itu yang harus dipahami dari gaji yang di PNS dia. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini slip gaji. Jadi kalau yang tadi itu daftar penggajian dan tunjangan, masing-masing perusahaan dan instansi itu kalau membuat daftar gaji dia dalam bentuk tabel. Biasanya dikerjakan dalam Microsoft Excel. Nah, slip gaji ini beda dengan daftar tadi. Jadi kalau slip gaji ini merupakan komponen penting yang diberikan dalam perusahaan sebagai bukti penerimaan gaji dia sebagai bukti. Jadi slip gaji ini diterima masing-masing satu orang. Jadi satu orang dapat slip gaji. Tapi itu beda lagi kalau di pemerintahan. Kalau di pemerintahan kan sudah beda. Jadi bukan slip langsung lagi dikasih. Jadi dia langsung ditransfer. Jadi kita bahas dulu tentang slip gaji sedikit ya. Dengan menerima slip gaji resmi, karyawan atau pegawai dapat melihat rincian penghasilan mereka seperti potongan pajak, tunjangan, dan lain-lain. Setiap perusahaan memiliki bentuk atau format slip gaji yang berbeda. Ada banyak contoh slip gaji karyawan yang bisa Anda temukan di internet untuk dijadikan referensi bila perusahaan kalian ingin membuat format slip gaji yang baru. Namun, ada beberapa detail dasar yang harus Anda masukkan ke dalam format slip gaji seperti nama lengkapnya, nomor KTP karyawan, periode gaji, pajak, potongan asuransi atau BPJS, bonus, dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus ada di slip gaji. Itu gaji karyawan di swasta. Beda lagi kalau di slip gaji PNS. Jadi kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kanan. Itu contohnya ada gaji pokok, tunjangan istri atau suami, anak, dan lain-lain. Sampai di ada jumlah potongannya juga. Jadi sampai di sini materi tentang daftar penggajian dan tunjangan pegawai. Jadi kalian bisa buka-buka lagi dan kalian boleh bertanya jika ada yang kurang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.